Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Al-mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Al-mutakabbiru subhanallahi amma yusyrikun. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, masih berbincang tentang asror Asmaul Husna atau khasiat Asmaul Husna. Bagaimana kita juga mengamalkan takhallaku bihalakillah, ya, berbuat dengan asma ini yang akan kita perbuat. Bukan saja kita fad'uhu, bukan saja minta, tapi juga bagaimana kita berakhlak, meniru atau berupaya bagaimana kita menerima, menyikapi sifat al-mu'min ini. Saya masih bersama Ananda Kiai Irham Al-Ghifari. Assalamualaikum Giram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna al-mu'min ini kita langsung ke ini aja, segat ya. Al-mu'min ini adalah isim fa'il wajan muf'ilun. Berarti sulasi majid warna ke-1 bab ke-1. Akroma yukrimu bahwa mukrimun. Berarti amana yu'minu bahwa mu'minun. Artinya adalah yang menyelamatkan, bukan yang selamat. Karena sulasi majid warna bab ke-1 warna ke-1 ini adalah alat adawat untuk memutaadikan kalimat yang lazim. Iya. Iya kan? Iya. Kalau karoma yang mulia, tapi kalau akroma yang memuliakan. Nah, jadi yang mumin adalah Allah yang menyelamatkan kita di dunia maupun menyelamatkan kita di akhirat. Sumber aslinya adalah imanan, ikroman, berarti ya if'alan, itu masdarnya, imanan. Takhaluknya ini, takhaluk bihalakillah ini gimana nih? Takhaluknya adalah hamba agar dirinya selamat dari makhluk Allah, selamat dari agama ataupun selamat dunianya, maka perbanyaklah asma al-mu'min. Ingin diselamatkan agama artinya ditetapkan iman. Kemudian diselamatkan dunianya artinya dijauhkan dari yang maling atau pencuri, maka perbanyak asmaul husna al-mu'min. Jadi kalau menyelamatkan, kita pun harus menjadi penyelamat, gitu. Iya. Baik menyelamatkan diri sendiri ataupun menyelamatkan dari orang lain. Menyelamatkan dari panca bahaya di dunia wal akhirah. Yang jadi teringat firman Allah, fu anfusakum wa ahlikum nar. Hendaknya kalian menjaga diri kalian wa ahlikum naro, dan keluargamu, family, dari api neraka. Artinya kita harus menjadi juru selamat. Pertama diri sendiri, pertama faktor akidah, yang kedua faktor amaliyah, perilaku. Tentu saja kalau hanya sekedar selamat, kalau pokoknya sholat, boleh jadi SBT juga selesai. SBT itu sholat bebas tugas. Tapi kita nggak punya pahala. Bagusnya di samping memang SBT sholat bebas tugas, kita juga kalau kualitas sholatnya bagus, kita juga bisa mendapatkan pahala dari naon? Dari apa? Dari sholat. Jadi, tapi kalau dari al-mu'min ini yang penting selamat, jangan sampai kita disiksa karena tidak sholat, atau jangan sampai kita disiksa karena tidak puasa. Salah satunya, kalau dalam puasa ini, terlepas dia melakukan atau tidak melakukan, yang paling pertama adalah harus diimankan, dipercaya
bahwa sholat adalah kepercayaan, adalah kewajiban bagi diri sendiri. Pak Irham, ini mukmin. Kalau di sini kan artinya yang menyelamatkan. Tapi orang yang beriman juga disebut mukmin. Ini gimana beda memaknainya? Apakah ada makna yang berbeda atau gimana? Orang mukmin, kalau diambil tadi masdarnya iman, imanan berarti, sedangkan iman itu adalah tasdik, di mana tasdik itu artinya membenarkan. Membenarkan. Berarti orang mukmin itu adalah orang yang membenarkan. Orang yang membenarkan. Orang yang membenarkan. Iya. Kalau akar katanya aman, berarti mukmin itu orang yang memberikan kenyamanan kepada yang lain, memberikan ketentraman kepada yang lain, keselamatan ya, atau menyelamatkan yang lain. Orang itu kan kalimatnya sama, mukmin itu kan. Iya. Jadi ada dua makna ya. Satu dia menyelamatkan, artinya memang kalau orang membenarkan terhadap akidah Islam, membenarkan terhadap Allah, dia pasti dia bakal aman. Iya. Kalau di dunia maupun kalau dia pakai agama itu di dunia, maka di dunia pun dia akan aman. Contoh misal ada sebuah hadis sumu tasihu, kata Rasul, walaupun ini hadisnya doa, tapi kan doa itu juga hadis. Saya pelakunya, saya sedang merasakan bagaimana dulu saya punya penyakit mah, waduh itu tahun-tahunan, badan saya udah kecil, pendek, hitam, ya uholah, uyuhan hirup oge gitu kan. Tapi ada seorang tabib kawan mengatakan bahwa obatnya harus puasa. Saya lupa hadis ini dan saya coba, alhamdulillah sekarang mulai gede lagi ya. Jadi orang bahkan andai kata non muslim sekalipun, tapi dia mengamalkan kaifiat-kaifiat Islam seperti dalam berdagang ya. Dia tidak mengurangi takaran, tidak berbohong, dia dapat aman, dapat keselamatan, tapi cuma di dunia. Kalau kemarin lalu kita cerita tentang Rahman dan Rohim, dia mendapatkan Rahman tapi tidak dapatkan Rohim. Jadi sekali lagi bahwa takhaluknya bihalakillah, kita ini wajib menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain, setidaknya diri dan keluarga. Kata Allah, fu anfusakum wa ahlikum naro. Pertama, akidahnya harus benar-benar lurus. Kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali agama-agama baru ya, sangat lucu sekali. Dan mereka mengatakan sekte, padahal dalam Islam itu nggak ada sekte. Ya. Dalam Islam itu ada juga perbedaan, hanya perbedaan khilafiyah, perbedaan dalam tata cara sholat, tapi sama-sama sholat. Kayak yang satu sholat subuhnya pakai kunut, yang satu nggak pakai kunut. Yang satu atahiyatnya jeceng aja begini, yang satu diputer-puter. Itu nggak soal. Itu bukan sekte, bukan perpecahan, bukan perbedaan. Hanya urusan suka dan tidak suka. Tapi sekarang ini kalau sudah macamnya Syiah, nabinya salah, bukan Nabi Muhammad, gitu. Malah nabinya jadi ke Ali. Kemudian hadis-hadis Rasul yang begitu banyak dinafikan, kecuali hadis-hadis yang dari Ahlul Bait. Nah, kemarin lalu ada lagi agama yang membolehkan pinjem bini, macam-macam aja itu. Jadi ini akidahnya harus lurus. Oleh karena akidahnya harus lurus, makanya kudu ngaji. Ya, jangan cuma baca doang. Ya, paling tidak ya ngerti kitab Tijan ad-Daruri. Wa anfusakum, pertama faktor akidahnya lurus, dan faktor ibadah. Atur Islamnya itu ibadahnya harus sah. Jangan saya naik udah dewe. Jangan sampai ada kejadian ya sholat kan harus husu. Gimana saya bisa sholat husu kalau saya sendiri nggak paham ngerti? Akhirnya apa yang dia buat? Bacaan sholat dua bahasa dengan bahasa daerahnya gitu. Nah itu ngaco. Jadi wa anfusakum wa ahlikum naro, itu takhalakunya. Kemudian kias, interaksinya, bahwa manusia yang terkena dengan sifat al-mumin ini, semua makhluk, bukan hanya manusia saja, pasti dia akan mendapatkan keselamatan, baik selamat di dunia maupun di akhirat, baik manusia maupun alam lain, makhluk lain. Dan tidak akan ada yang orang yang terkena dengan sifat al-mumin
dia pasti, kalau dia selamat, dia pasti keterkaitannya dengan sifat asma ya mukmin. Atau itu ada tambahannya nggak di situ tuh? Di sini mah tambahannya khasiatnya adalah bagi orang yang takut kemudian membaca asma mukmin sebanyak 36 kali, maka fa innahu ya'manu ala nafsi wa mali. Dia akan selamat dirinya, terjaga hartanya. Yang takut itu bisa takut fisik, takut fisiknya diganggu sama orang lain. Kayak takut mental. Takut mental tuh nggak tekura karu sieun ku poek. Ya kan? Atau mungkin juga takut keluarga kita jauh dari agama, untuk bila mendalik bisa jadi, atau takut keluarga kita jatuh miskin, umpamanya nggak makan ya. Itu khasiatnya dengan dibacanya itu ya. Iya, 36 kali. Nah, 36 kali dibaca, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dari apa yang kita khawatirkan, yang kita takutkan gitu. Sementara istimalnya, amaliyahnya, di samping barusan itu dengan asror, khasiatnya atau juga ya asror, rahasianya, ya itu juga sih betulnya. Juga kita ini diharuskan mengitikadkan kepada yang dimaksud dengan yang mukmin ini. Ini maksudnya gimana nih? Jadi asma ya mukmin itu dat Allah yang memberikan keselamatan. Ya. Maka istimalnya ketika kita mengamalkan atau mendawamkan asma ya mukmin, ya mukmin, ya mukmin, terus ya mukmin, maka hati kita harus meyakini bahwa Allah lah dat yang akan memberikan keselamatan. Bukan kalimatnya. Bukan kalimatnya. Karena kita kan memanggil nama beliau, memanggil nama Allah kan, nama ya mukmin. Jadi kalau bukan nama mukmin ini, ya nggak mungkin lah nama bapak yang ngasih ke saya pasti orangnya kan. Masa nama nggak bisa apa-apa gitu kan. Jadi kalau minta itu harus kepada dat, bukan kepada asma gitu ya. Jadi maksud, sekali lagi, maksud dari yang mukmin ini adalah yang menyelamatkan, baik menyelamatkan dari ketakutan, menyelamatkan dari siksa, menyelamatkan dari kecelakaan, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita ditolong orang atau kita menolong orang, hakikat perkara menyelamatkan adalah Allah. Hanya saja Allah menolongnya melalui orang itu. Ada sebuah cerita, ada seorang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia mendengar ceramah umat Islam bahwa andai kata kamu akan mendapatkan kecelakaan, maka Allah lah, Tuhan lah yang akan memberikan keselamatan. Maka dia ini mencoba, seorang ateis ini, dia ke tengah laut tanpa ada siapa-siapa, dia sendirian, kelaparan, dingin kedinginan. Kemudian datanglah nelayan. Lalu si nelayan ini akan nolong. Si orang ateis ini bilang, nanti Allah yang akan menyelamatkan saya, Tuhan yang akan selamatkan saya, nggak usah yang dia tolong saya. Akhirnya dia, nelayan ini sombong amat tuh orang gitu kan. Akhirnya dia pulang. Pas udah begitu, ada lagi nelayan datang lagi ke orang itu, mau nolong karena sudah lihat lemes dan sebagainya. Orang ini yang ateis dia ngomong lagi karena dia ngecek, bener gak Tuhan itu mau nolong. Akhirnya nggak usah ditolong, saya akan ditolong sama Tuhan, saya akan ditolong sama Tuhan. Artinya dia ngejek gitu. Karena dia kan ateis, tidak percaya sama Tuhan. Alkisah orang ini mati. Setelah mati, ya dia akhirnya ketemu dengan Tuhan. Ini anekdot aja sebetulnya. Lalu dia bilang, ya Tuhan, kenapa engkau tidak menolong aku? Apa kata Tuhan? Kata Allah, aku sudah mengirim 2 orang untuk menolongmu, tapi kenapa engkau tolak? Artinya pertolongan dari Allah itu terkadang datangnya dari orang lain, dari sesama atau dari orang kita. Jadi hakikat perkara yang memberikan pertolongan adalah Allah, adalah ya mukmin. Nah pemirsa, mudah-mudahan ada manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.